Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hafizu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara perintah Allah yang paling besar dan yang paling agung adalah mengerjakan salat 5 waktu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan tegas dalam surat Al-Baqarah ayat 238, Hafizu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Allah berfirman di dalam Al-Quran, peliharalah semua salat, kemudian peliharalah salat wusta, dan berdirilah untuk Allah, untuk salatmu dengan khusyuk. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kedudukan salat di sisi Allah inilah sangat agung sekali, sangat tinggi sekali, sangat mulia. Kenapa? Karena salat adalah ibadah yang pertama dan yang paling utama yang dihisab di hari kiamat kelak. Ada kekhawatiran yang mendalam saat fenomena yang kita lihat di depan mata kita, saat keluarga kita seperti rasa-rasanya tidak bersalah saat mereka berani meninggalkan salat yang wajib dengan sengaja. Saat sahabat-sahabat kita melihat dengan mata kita sendiri, mereka berani meninggalkan salat 5 waktu dengan sengaja dan tidak ada rasa malu sedikit pun. Sepertinya juga kita melihat anak kita, istri kita, suami kita, atau keluarga kita yang terdekat dengan sengaja di dalam rumah kita. Kita juga membiarkan dan tidak ada pencegahan, tidak ada ajakan. Kita melihat sendiri, sepertinya kita sudah menyerah saat keluarga kita tidak mampu memelihara salatnya, saat keluarga kita tidak mampu menjaga salatnya, saat anak-anak kita yang kekar badannya, yang kuat ototnya, mereka mampu bahkan naik gunung yang tinggi, tapi mereka tidak mampu menaikkan kakinya di tangga-tangga masjid. Sepertinya kita membiarkan begitu saja.
Ini adalah kekhawatiran yang sangat mendalam. Kita juga melihat tetangga kita, sahabat kita, sahabat-sahabat satu kantor kita, satu tempat pekerjaan kita. Mereka dengan berani meninggalkan solat dengan sengaja. Kita juga membiarkan mereka begitu saja. Sidang jamaah yang mulia, sebenarnya apa yang terjadi? Ini kekhawatiran. Maka di kali ini saya ingin menyampaikan bahwa sungguh sangat besar sekali sidang jamaah yang mulia dosa orang-orang yang meninggalkan salat 5 waktu. Juga sungguh sangat mengkhawatirkan seorang pemimpin keluarga, layaknya dia sebagai seorang ayah, juga membiarkan keluarganya meninggalkan salat 5 waktu. Tidak ada khilaf, tidak ada khilafiah, tidak ada perbedaan. Menyobat raweh mungkin tayo tamdawa 8 dengan 20. Mungkin di salat-salat seperti itu ada perbedaan. Mungkin ada yang masih berdebat masalah doa setelah salat, doa berjamaah, tetapi tidak pernah berdebat persoalan kewajiban salat. Tidak ada satu orang pun yang berani mengatakan bahwa salat 5 waktu itu tidak wajib. Tidak berani. Sejak kecil kita sudah diajarkan oleh guru kita rukun Islam 5 perkara. Bunyal Islamu ala khamsin. Sejak di PAUD, sejak di TK, anak-anak kecil sekarang, anak-anak kita menghafal hadis itu. Bunyal Islamu ala khamsin. Syahadati an la ilaha illallah wa iqamis salat wa ita'iz zakah wa hajjil bait wa shaumi ramadan. Orang menghafal. Di mana-mana orang menghafal, di SD, di SMP, di sekolah, semua orang menghafal tentang hadis itu. Di tempat-tempat pengajian ditempel tentang rukun Islam. Anak-anak menghafal. Apa hafalannya? Rukun Islam ada 5 perkara. Setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat, bahwa mereka bersaksi bahwa Allah Rabbnya sebagai Tuhannya. Kemudian dia bersaksi Nabi Muhammad sebagai utusan Allah. Maka pertama yang harus dia lakukan adalah wa iqamis salat, menegakkan salat. Itu dihafal sejak kecil. Maka aneh sekali orang yang sudah dewasa, orang yang sudah paham dia mana yang hak, mana yang batil, orang yang sudah balik, orang yang sudah punya anak, orang yang sudah punya cucu berani meninggalkan salat. Ini aneh karena dia memahami setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat, pertama yang harus dia lakukan adalah menegakkan salat. Bunyal Islam ala khamsin, syahadati illa alla ilaha illallah wa iqamis salat. Menegakkan salat. Anak-anak hafal, orang dewasa hafal. Semua orang paham bahwa dosa yang paling besar adalah meninggalkan salat. Dulu kita mendengar dari guru-guru kita, dosa besar. Dengan gampang kemudian orang menjawab, dosa besar berjudi, dosa besar berzina, dosa besar membunuh, dosa besar durhaka kepada orang tua, dosa besar mabuk, dosa besar, banyak dosa-dosa besar dihafal semua oleh anak-anak kita. Anehnya tidak ada satu guru pun yang berani mengatakan. Maka hari ini saya sampaikan salah satu dosa besar yang harus dia sampaikan, yang harus guru sampaikan, yang harus seorang ayah sampaikan kepada anaknya, yang harus seorang suami sampaikan kepada istrinya. Dan hari ini akan saya sampaikan, salah satu dosa besar adalah meninggalkan salat 5 waktu. Kenapa? Karena Islam, ciri-ciri Islam tidak ada khilafiah. Dan kita memahami, oh sakit salat, tak mampu berdiri dia berbaring, dia duduk, tak mampu dia duduk dia berbaring, tak mampu dia menggerakkan kakinya, tak mampu dia menggerakkan tangannya, tak mampu dia mengoleh kiri dan kanan, dia berbaring, dia kedipkan matanya, dia tetap salat wajib. Mau orang pahami itu, pahami semuanya bahwa dia wajib mendirikan salat. Tapi coba kita lihat, sang mesu najami yang dari Jawa, namanya kena wajib Malay. Orang-orang Aceh ini meninggalkan salat. Khatib pernah melihat sendiri di satu tempat di daerah Kabupaten Bira, ingin salat asar berjamaah.
Sidang jamaah yang mulia, kami safari sedang melakukan perjalanan, kemudian tiba-tiba singgah di satu masjid, ingin sholat asar berjamaah. Setelah azan tidak ada yang qamat. Ini terjadi di mana? Di negeri syariat Islam. Setelah azan tidak ada yang qamat. Kemudian saya bingung, kenapa orang azan ini menghilang? Ternyata sidang jamaah yang mulia, kami beberapa sahabat berinisiatif langsung mendirikan salat berjamaah sendiri. Walaupun kami bukan orang mukim di sana, akhirnya kami salat berjamaah. Keluar dari masjid, saya menjumpai muazin. Di mana? Dengan Tun Celeng. Kemudian saya tanya, kenapa muazin tidak qamat? Apa katanya? Tugas kami cuma azan saja. Tugas kami di masjid azan saja. Setelah azan sudah selesai. Sidang jamaah yang mulia, ini terjadi di negeri kita. Ini kegelisahan yang mendalam. Ternyata ada masjid-masjid yang tidak ada lagi salat jamaahnya. Ini pelajaran dari mana? Buat tugas mereka cuma azan saja, kemudian orang muazin menghilang, tidak ada salat. Apalagi kita berbicara di kantor-kantor kita, di tempat pekerjaan kita. Orang-orang menampakkan diri bahwa dia tidak salat. Punya anak, punya istri, sebagai kepala keluarga dia tidak malu. Sudah dewasa, sudah sarjana, sudah berpendidikan, punya jabatan lagi, seorang pemimpin, dengan berani meninggalkan salat. Ini adalah keanehan saat kita berada di negeri syariat Islam. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salat adalah amal pertama yang dihisab di hari kiamat. Semua orang tahu. Amal pertama, yaumala yanfa'u malu yabanuna illa man atallah biqalbin salim. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Asy-Syu'ara, di hari harta dan anak laki-laki tidak berguna. Itu urut kiamat, harta yang tayo kumpulkan doyayo dan anak-anak laki-laki kita yang gagah tidak akan berguna lagi, kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih, mereka yang salat. Kemudian dari hadis Abu Hurairah, ini hadis sahih riwayat Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna awwala ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah min 'amalihi salatuhu." Apa kata Nabi? Sesungguhnya perkara pertama kali yang dihisab di hari kiamat adalah salatnya. Dari hamba Allah itu apa yang dihisab? Salatnya, bukan zakatnya. Salatnya. Pertama yang dihisab di hari kiamat adalah salatnya. Fa in salahat faqad aflaha anjaha, fa in fasadat faqad khab wa khasir. Apa kata Nabi? Jika salatnya baik, salatnya sudah baik, dia salatnya khusyuk, dia salatnya berjamaah, salatnya tepat waktu, sudah baik, ya, maka sungguh dia beruntung dan selamat. Jika salatnya buruk, tubuhna lehu tang, tubuhna lehu kana, dia tidak salat. Dia datang ke Jumat, kadang-kadang Jumat minggu ini datang, Jumat depan dia tidak datang. Dia anggap ini persoalan salat, ini persoalan sederhana, ini biasa saja. Dia tinggalkan, tidak dihisab di hari kiamat. Jika salatnya buruk, dia tak mampu menjaga salatnya, dia tak mampu melihara salatnya, sungguh dia celaka dan rugi. Celaka dan rugi. Ini bahaya, tegas. Sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oh, kita sudah bagus salat. Sebagai seorang ayah, kagak salat. Saya sebagai orang tua, saya sudah bagus salat saya. Sebagai seorang ustaz, saya sudah menjaga salat saya. Sebagai seorang pemimpin, saya sudah menjaga salat saya. Sebagai pengurus masjid, saya sudah menjaga salat saya. Sebagai orang dewasa, saya sudah menjaga salat saya. Ternyata sidang jamaah yang mulia, tidak cukup. Dalam agama tayo kata jaga salat, apakah tugas kita sudah selesai? Belum cukup. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Ternyata kita punya tugas. Apa tugas kita? Wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha wa min analil layl
fasabbih wa atrafan nahari la'allaka, dan bertasbihlah memuji Tuhanmu sebelum terbit matahari dan sebelum terbenam matahari, dan bertasbihlah pula waktu-waktu malam hari dan pada waktu siang hari supaya kamu merasa senang. Kemudian setelah itu Allah berfirman, wa'mur ahlaka bis-shalah fastabir 'alaiha. Apa kata Allah? Dan perintahkanlah kepada keluargamu. Ada tugas. Perintahkanlah kepada keluargamu. Apa? Mendirikan solat. Oh, kita sudah solat. Nyo gadah kader royo, gadah urung sunnah royo, gadah urung Muhammadiyah royo, pekan. Karena ayah kagejak solat. Ayah sudah datang. Ayah sudah datang di saf pertama, tapi ayahnya tak mampu membawa anaknya. Kita kecil, orang mampu menjaga solat, bacut saja. Kemudian anak tayo ambil hai tim jak solat. Ini tugas paling besar. Saat ayah mampu menjaga solatnya, berada di saf pertama, di saat azan datang, ternyata Allah memerintahkan kepada kita. Apa perintahnya? Dan perintahkanlah kepada keluargamu, kata Allah. Ini perintah kepada keluargamu untuk mendirikan salat. Bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, kata Allah. Kamilah yang memberi rezeki kepadamu. Dan akibat yang baik itu adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, ini persepsi yang salah. Saat kita memahami kita saja yang salat. Oh, kaji lu mantah yang salat. Kita datang ke sini, ini hari Jumat seperti ini. Betapa banyak orang-orang tidak datang salat Jumat di kampung. Betapa banyak toko-toko itu tutup, tapi orangnya di dalam. Betapa banyak kantor-kantor tutup, tapi orangnya di dalam. Betapa banyak rumah-rumah sunyi tutup, tapi orangnya di dalam. Mereka tak mampu menggerakkan datang ke masjid. Kalau seandainya di daerah pemukiman ini orang semua salat Jumat, masjid ini tidak cukup, sidang jemaah yang mulia. Tapi sebagai seorang ayah yang datang, hari ini kita tidak pernah bertanya kepada anak laki-laki kita, nak semayang orang ya? Nak semayang Jumat orang ya? Anda datang salat Jumat hari ini seperti diperintahkan oleh Allah dalam surat Thaha. Ini perintah Allah. Kita tidak mampu menggerakkan anak-anak kita datang untuk salat berjamaah. Kita tidak mampu mengingatkan istri kita untuk menjaga salatnya. Kita tidak mampu mengajak keluarga kita, adik kita, abang kita, saudara kita untuk menjaga salatnya hari ini. Akhirnya apa yang terjadi? Kantor-kantor orang tidak salat. Para mahasiswa tidak salat. Siswa-siswa SMA tidak salat mereka. Diajarkan pelajaran agama, diajarkan salat mereka, diajarkan Quran mereka, diajarkan tentang fikih mereka, diajarkan tentang akidah. Pelajarannya banyak, tapi mereka tidak mampu menggerakkan kakinya untuk datang ke masjid. Ini apa masalahnya? Sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita membuat beribuan kanun hari ini. Di Aceh terkenal dengan undang-undang syariat Islam. Anehnya di kampung-kampung orang tidak salat. Bagampung dayang urun itu bayang, la rumah dayang urun itu bayang. Ini harus digerakkan. Ada gerakan-gerakan yang harus kita lakukan. Ada dakwah yang harus kita lakukan. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Maryam, Allah Subhanahu wa taala memuji Nabi Ismail. Karena apa? Karena salatnya. Apa kata Allah dalam Al-Qur'an? Ceritakanlah hai Muhammad kisah Ismail di dalam Al-Quran. Sesungguhnya ia adalah seorang yang benar janjinya, dan dia adalah seorang rasul dan nabi, dan dia menyuruh ahlinya, dia menyuruh keluarganya. Kenapa Nabi Ismail dipuji oleh Allah di dalam Al-Quran? Dalam surah Maryam ayat 54. Kenapa? Karena dia mampu mengajak ahlinya untuk apa? Untuk bersembahyang, untuk salat dan menunaikan zakat. Dan dia adalah seorang yang diridhai di sisi Tuhannya. Sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Luqmanul Hakim terkenal di dalam Al-Quran. Kenapa dia terkenal sebagai seorang ayah? Karena ya bunayya aqimus salat. Dia mengajak anaknya untuk mengerjakan salat. Allah mengabadikan Luqmanul Hakim di dalam Al-Quran karena dia mampu mengajak anaknya untuk salat. Wa aqimus salat. Ya bunayya aqimus salat.
Ini adalah spirit sesungguhnya bagi kita sebagai seorang ayah mampu mengajak anak kita. Ya hanam tapu mampu mengajak anak kita. Dia punya anak naik karena cucu-cucu hanai semayang loh. Tidak salat. Tidak ada khilafiyah. Tidak ada perbedaan. Menyokunut na perbedaan. Menyotraweh na perbedaan. Salat wajib tidak ada perbedaan. Rakaatnya juga tidak ada perbedaan. Kiblat yang sama, tapi orang tak mampu lakukan ini. Ini masalah besar. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya bunayya, aqimus shalah. Sidang jemaah yang mulia. Setelah itu baru Luqmanul Hakim mengatakan kepada anaknya, wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar fasbir 'ala ma asabak. Inna dzalika min azmil umur. Ajaklah manusia mengerjakan yang baik, cegahlah mereka dari perbuatan yang mungkar, dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, coba bayangkan persoalan salat ini. Anak usia dini, apa kata Nabi? Anak mid usia dini dia tidak salat, maka Nabi mengajarkan mereka untuk mengajarkan salat. Dalam hadis riwayat Aisyah radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, perintahkan anak-anak kalian untuk menunaikan salat saat mereka berusia 7 tahun. 7 tahun ajarkan mereka salat, dan pukullah mereka, guyupoh, pukullah mereka saat mereka berusia 10 tahun. 10 tahun kibam nyona ni umur 20 tu, 10 tu, pukullah mereka. Tapi sidang jemaah yang mulia, ini tidak akan menjadi solusi kalau seandainya kita hanya diam. Maka mulai hari ini coba kita lihat kiri kanan kita, kita lihat keluarga kita, kita jaga mereka. Kita jaga mereka dari apa? Dari dosa besar. Apa salah satu dosa besar mereka? Meninggalkan salat. Siapa mereka? Orang-orang terdekat kita. Jangan kita biarkan, jangan kita diam. Marra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati' fa biqalbi wa dhalika adhaful iman. Lemah iman kita. Nyodok jamai waceh male. Urang bak kedai kopi duk menjem-jem ijit kopi anu muda dayo anak dayo keluarga dayo. Saat azan mereka tidak salat. Mereka tidak salat. Yang lebih mengerikan kalau seandainya guru-guru, dosen-dosen mereka mengajarkan Islam tapi tidak salat. Lebih mengerikan lagi, para tokoh-tokoh agama, para tokoh masyarakat, mereka dihormati, mereka dikagumi. Lewat tokoh hormat mereka tapi tidak salat. Ini aneh. Maka sidang jemaah yang mulia, yang paling penting saat ini adalah bagaimana kita sebagai seorang ayah, pertama memerintahkan anak-anak kita untuk menjaga salat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an al-azim wa nafa'ani bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sidang jemaah yang mulia, kalau seandainya kita berdebat hari ini, ada orang-orang yang seakan-akan dia ahli dalam agama, dia berdebat terus, seakan-akan dia ahli dalam akidah, seakan-akan dia ahli fikih. Kalau dia tidak salat, maka paling aneh, dan itu tidak bisa dipercaya. Yang meruntuhkan agama ini adalah mereka yang banyak berbicara tapi tidak mampu berbuat, mereka yang banyak berdebat tapi tidak mampu menjaga salat.
Mudah-mudahan kita tidak termasuk di dalamnya. Allahumma fil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina